Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriano dengan NIM A121232213. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mind mapping yang sudah saya buat tentang profesi kependidikan. Nah, di situ di bagian A ada profesi guru dengan penjelasan sebagai berikut. Seorang guru wajib memiliki keterampilan dasar yang mencakup. Keterampilan yang pertama yaitu keterampilan komunikasi. Guru harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif kepada peserta didik, orang tua, dan kolega. Komunikasi yang baik mendukung transfer pengetahuan dan membangun hubungan positif. Yang kedua yaitu keterampilan pengelolaan kelas. Kemampuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, termasuk mengatur waktu, menetapkan aturan kelas, dan mengelola perilaku peserta didik. Dan yang ketiga, keterampilan pemahaman pedagogi. Guru perlu memahami metode pengajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Ini termasuk strategi untuk pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis proyek. Dan yang keempat adalah kemampuan evaluasi. Guru harus dapat menilai hasil belajar peserta didik secara objektif melalui berbagai metode seperti tes tertulis, observasi, dan portofolio. Ya, berikut adalah tugas dan fungsi guru. Tugas utama guru sudah pasti yaitu mendidik, membentuk karakter, mengajar, memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, mengarahkan peserta didik, melatih, mengembangkan keterampilan, menilai, dan mengevaluasi. Berikut adalah fungsi guru meliputi yaitu sebagai fasilitator, membantu peserta didik mencapai potensi terbaik mereka, dan juga sebagai motivator, memberikan dorongan kepada peserta didik agar tetap semangat belajar, dan yang terakhir sebagai evaluator, menilai hasil belajar peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang bagian kedua dari profesi guru yaitu kompensasi guru. Guru berhak menerima kompensasi berupa gaji, tunjangan profesi, kesempatan pengembangan, dan penghormatan sosial. Ya, kita lanjut di bagian kedua dari mind mapping, yaitu kompetensi sistem pendidikan seorang guru. Kompetensi guru merupakan standar kemampuan yang harus dimiliki untuk menjalankan tugasnya. Meliputi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yaitu memahami karakteristik peserta didik berdasarkan usia, latar belakang sosial, dan kebutuhan khusus. Dan juga menguasai teori belajar untuk mengembangkan metode pengajaran yang efektif. Dan yang bagian terakhirnya, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai kurikulum. Oke, di bagian kedua dari kompetensi sistem pendidikan guru yaitu kompetensi profesional, penguasaan materi pelajaran secara mendalam, termasuk kaitannya dengan konteks kehidupan nyata. Yang keduanya itu kemampuan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan bidangnya. Dan di bagian ketiga yaitu kompetensi sosial, membangun hubungan positif dengan peserta didik, orang tua, dan komunitas, serta menunjukkan sikap empati, toleransi, dan kerjasama dalam interaksi sosial. Dan bagian terakhirnya adalah yang keempat yaitu kompetensi kepribadian, yaitu seorang guru harus memiliki karakter yang kuat seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, serta menjadi teladan bagi peserta didik dalam sikap dan perilaku juga. Oke, yang bagian ketiga dari mind mapping yaitu model-model in service pendidikan guru. Pengembangan kompetensi guru. Guru yang sedang bertugas harus tahu meningkatkan kemampuannya melalui apa? Contohnya yang pertama yaitu pelatihan berkala, mengikuti workshop, seminar, dan lokakarya untuk mempelajari pendekatan baru dalam pendidikan. Dan juga pengembangan diri. Jadi seorang guru itu harus membaca jurnal pendidikan, mengikuti kursus daring, atau bergabung dengan komunitas profesional lainnya.
Berikut adalah penjelasan tentang framework pendidikan guru profesional. Framework ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada guru dalam meningkatkan profesionalismenya. Elemen penting dalam framework ini meliputi, yaitu yang pertama, penilaian kebutuhan pelatihan, mengidentifikasi keterampilan yang perlu ditingkatkan, dan yang kedua, pelaksanaan pelatihan, mengintegrasikan teori dan praktik dalam proses pembelajaran, dan yang ketiga, evaluasi keberhasilan, mengukur dampak pelatihan terhadap kualitas pembelajaran di kelas. Oke, kita masuk di bagian keempat dari mind mapping ini, yaitu model-model pre-service pendidikan guru. Pengaruh model profesionalitas guru. Pendidikan prajabatan pre-service sangat penting dalam membentuk dasar profesionalitas. Model ini memastikan calon guru memiliki pengetahuan teoritis yang kuat dan pengalaman praktis yang memadai. Model konkuren pre-service, yaitu model ini teori dan praktik diajarkan secara bersamaan. Misalnya mahasiswa belajar tentang manajemen kelas di universitas, kemudian langsung mempraktikannya di sekolah mitra. Berikut sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan guru di Indonesia mencakup jenjang sarjana S1. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan profesi guru (PPG), program lanjutan untuk memperoleh sertifikat sebagai guru profesional, dan yang ketiga, sertifikasi, proses evaluasi untuk memastikan guru memenuhi standar kompetensi. Sistem pendidikan profesi. Program ini menekankan pada pembelajaran berbasis praktik seperti micro teaching, magang, dan simulasi pembelajaran. Kita masuk di bagian yang kelima dari mind mapping, yaitu masalah-masalah dalam profesi guru. Sistem penilaian guru, yaitu yang pertama, penilaian guru seringkali belum mencerminkan kualitas sebenarnya karena penilaian lebih fokus pada administrasi dibandingkan kompetensi pengajaran dan kurangnya transparansi dalam proses evaluasi. Yang kedua, program pendidikan guru. Tantangan dalam program pendidikan meliputi yang pertama, yaitu kualitas pengajar, kurangnya dosen yang berkompeten di lembaga pendidikan guru, dan fasilitas, terbatasnya fasilitas atau akses pada teknologi dan sumber belajar. Permasalahan pembelajaran. Guru menghadapi kendala seperti beban administrasi yang mengurangi waktu untuk fokus pada pembelajaran, dan kurikulum yang sering berubah tanpa pelatihan yang memadai. Oke, kita masuk di bagian ke-6 dari mind mapping ini, yaitu pengembangan pendidikan guru profesional. Perbandingan Indonesia dan Singapura. Singapura memiliki sistem pendidikan yang sangat terstruktur dengan fokus pada hasil belajar. Dengan guru diberikan pelatihan insentif sebelum dan selama masa tugas, sedangkan di Indonesia, meskipun ada upaya peningkatan kualitas melalui PPG pelatihan, implementasinya masih menemui banyak kendala. Dan untuk kurikulum yang referan itu harus yang pertama berorientasi pada pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, dan yang ketiga, fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal dan global. Berikut untuk akreditasi program pendidikan guru. Akreditasi berperan penting dalam memastikan mutu lembaga pendidikan guru. Program ini dilakukan melalui evaluasi berkala oleh badan akreditasi yang berwenang. Dan yang berikut itu pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD dan pendidikan profesi guru atau PPG. PGSD mempersiapkan calon guru untuk mengajar di sekolah dasar dengan fokus pada pendidikan anak usia dini. Sedangkan PPG memberikan pelatihan lanjutan yang lebih spesifik seperti metode pengajaran inovatif dan penelitian pendidikan. Oke, sekian dari penjelasan untuk mind mapping
saya kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.